Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbi rasulillah wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana urzuqna ya rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirat dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub ibarakatil habibil mahbub. Allahumma ya rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami berprasangka baik bahwasanya yang datang ke tempat ini adalah hanya pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hatinya tidak ada benih cinta dan tidak ada cinta kepada Rasulullah. Susah untuk menghadiri tempat yang seperti ini, harus meninggalkan rumahnya, bahkan mungkin harus meninggalkan kegiatannya, dan memohonlah kepada Allah semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang menjadi muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan acara ini, ada perlu kami sampaikan hal yang amat penting melebihi daripada pengajian itu sendiri, yaitu keinginan kita untuk berubah, koreksi diri kita sendiri. Berapa kali kita menghadiri acara seperti ini, dan berapa kali kita menghadiri pengajian-pengajian yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah ada perubahan di dalam diri kita, dan sudahkah ada perubahan di dalam rumah tangga kita? Sudahkah ada perubahan dalam keluarga kita? Jangan sampai hadirnya kita ke tempat ini hanya sekedar rame-rame saja, latah, ikut-ikutan melihat orang berkumpul, kita pun berkumpul. Akan tapi ternyata kita tidak berusaha untuk membuat perubahan buah daripada ilmu yang kita dapat tersebut. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita berubah. Hidup di dalam rumah semakin indah, semakin serius di dalam mendidik anak-anak kita, semakin mudah kita untuk berbakti kepada orang tua kita, semakin kita baik dengan tetangga kita, semakin kita jujur di dalam kita bekerja, semakin kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beragama itu bukan pamer di depan manusia, tapi beragama itu pamer di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup orang berpura-pura baik di saat berada di majlis, atau mungkin menangis di saat mendengar sejarah Nabi disebutkan. Tidak cukup tangis, dan orang tidak butuh tangis. Akan tapi kita butuh hubungan baik dengan sesama manusia. Kita ingin hidup saling mencintai. Kita hidup dengan penuh kasih sayang. Hilangnya makna kasih sayang dan hilangnya cinta inilah yang menjadikan kakak beradik berebut waris. Antara ustadz dengan ustadz mungkin bermusuhan, seorang atasan zalim kepada bawahan, yang bawahan curang dan seterusnya, karena hilangnya makna kecintaan. Dan mungkin sekali itu semua dilakukan oleh orang yang sering menghadiri majelis ilmu, tapi yang hadir hanya jasadnya saja dan akalnya saja, tapi rohnya tidak hadir, sehingga tidak ada perubahan di dalam rumahnya. Maka mari kita saat ini niat yang sesungguhnya.
Dan pengajian yang sesungguhnya bukan gebiar sesaat semacam ini, akan tapi rutin yang selama ini sudah Bapak Ibu laksanakan. Pengajian rutin di sini dengan Ustadz Chef. Pengajian rutin itulah yang akan menambahkan ilmu. Ini aja gebiar sesaat untuk mengingatkan bahasanya di sini ada majelis rutinan per bulan. Setiap bulan ada majelis ini dan mohon dihadiri. Sesaat kami juga akan datang di tempat ini. Akan tapi harus benar-benar niat di saat kita ingin menghadiri majelis ilmu, majelis taklim karena kita ingin berubah. Ingin mencontoh akhlak Nabi, ingin menghadirkan rahmat Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau tidak ada niat semacam ini percuma kita datang. Dan alangkah banyaknya orang mungkin dia bisa menghadiri maulid Nabi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah ingin kita berubah. Rasulullah kita ingin menjalankan sunnah itu adalah di rumah kita. Rasulullah ingin kita meniru Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka harus ada niat di dalam hati kita. Jangan kita menjadi orang munafik-munafik. Seolah-olah dengan Nabi, seolah-olah dengan Nabi. Ada di zaman Nabi itu orang makan dengan Nabi, orang sholat dengan Nabi, orang berperang dengan Nabi, tapi hatinya tidak dengan Rasulullah, hatinya munafik. Kalau dilihat secara jasad lebih hebat daripada kita saat ini. Bagaimana melihat Nabi, dianggap sebagai sahabat Nabi, akan tapi dia munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, banyak orang munafik pada zaman itu, seolah-olah bersama Nabi, akan tapi mereka adalah munafik. Maka jangan sampai kita ini seolah-olah dengan Rasulullah, maulid, 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 akan tapi ternyata kita tidak berusaha untuk mencontoh Nabi, menghadirkan akhlak Nabi di rumah kita. Nah, untuk bisa menjalankan itu semuanya, menghidupkan sunnah Nabi di rumah kita, bagaimana agar kita berubah di rumah kita? Kenali dulu Nabi dan baca sejarah Nabi, baca kehidupan Nabi, kenali Nabi bukan dengan akal saja, tapi baca cerita Nabi dengan hati. Kalau baca dengan akal mudah, orang bisa menghafal maulid Dibai, maulid Berzanji, maulid Habsyi, bahkan mungkin bisa menceritakan sejarah Nabi dengan akalnya dan dengan lidahnya. Bukan itu, akan tapi bagaimana hati kita di saat membaca sejarah Nabi SAW. Mari saat ini ayo kita belajar membaca dengan hati, agar bisa kita rasakan di dalam diri kita. Kalau kita perlu mencontoh Nabi SAW, Nabi punya akhlak yang sangat mulia. Dan semua akhlak Nabi kalau kita terapkan menjadi indah. Akhlak Nabi kepada semua manusia, akhlak Nabi kepada anak kecil, akhlak Nabi kepada orang tua, akhlak Nabi kepada pria, akhlak Nabi kepada wanita, akhlak Nabi kepada orang yang bermaksiat, akhlak Nabi kepada orang yang beribadah. Ada akhlak dan contoh dari Nabi SAW. Nabi adalah contoh yang sejati, Nabi adalah contoh yang sesungguhnya. Maka mari kita menghadiri acara maulid semacam ini untuk belajar, untuk kita belajar, untuk kita contoh. Tapi syaratnya membaca dengan hati. Bagaimana membaca dengan hati itu? Membaca dengan hati harus ada benih. Dan saat ini kita menanam benih di hati kita, cinta kepada Rasulullah SAW. Orang membaca dengan akal itu begini contohnya. Dulu kita sering baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cuman waktu itu kita hanya belajar, kita itu hanya untuk selesai dapat ijazah atau baca kitab Bulughul Maram selesai. Sehingga kita sering melewati hadis-hadis Nabi seperti matanakhama nukhamatan. Ada satu hadis misalnya, matanakhama nukhamatan ila wasaqatat fi kafi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Ada disebutkan dalam kitab hadis bahwasanya Nabi tidak pernah membuang dahak kecuali dahak itu sudah ditangkap oleh sahabat Nabi kemudian diusapkan di wajah mereka. Dulu bacanya biasa saja dan mungkin tidak ngeh, tidak sadar kalau ternyata di sini ada makna bagaimana sahabat Nabi mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baca kita sering lewati. Dan kita sering membaca sejarah Nabi adalah dengan akal kita, tapi tidak membaca dengan hati kita. Sehingga kalau hati tidak bisa membaca secara sejarah Nabi, tidak membaca perilaku Nabi, ya perilaku Nabi itu hanya sebagai pemahaman di akal kita. Kalau suruh cerita Nabi gimana akhlaknya baik, sifatnya pengasih, Nabi Muhammad dermawan, oh itu saja. Akan tapi kalau membaca dengan hati, kita akan meniru.
Dengan hati dengan penuh kecintaan, membaca dengan kecintaan, dengan rindu, ingin niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihayati, diresapi, bukan sekedar kita baca dengan akal kita. Orang bisa membaca maulid Nabi, menghafal maulid itu seminggu selesai. Apakah itu yang diinginkan? Saya hafal maulid tibai, saya hafal maulid berjanji, lalu langsung bisa menjadi kekasih Allah? Oh tidak. Tapi harus difahami, dirasakan dengan hati kita, baru kita amalkan nanti. Baik, sekarang kita perlu membaca sejarah Nabi dengan hati. Nah, sekarang bagaimana menggugah hati kita agar di saat membaca cerita dari Rasulullah ini dengan hati. Baca kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyentuh hati kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kasih dengan kita. Nabi sangat mencintai kita. Agar kita bisa tumbuh cinta dengan Rasulullah, Nabi sangat mencintai kita. Dan sungguh setiap saat Nabi itu menangis. Kalau di tengah malam ditemukan oleh Siti Aisyah, Rasulullah sering menangis. Dan ternyata di saat Nabi Muhammad menangis itu doanya adalah hanya untuk umatku, umatku, umatku. Tidak ingin salah satu dari kita itu terjerumus. Tidak ingin salah satu dari kita itu masuk neraka. Itulah akhlak Nabi SAW. Tidak ingin ada orang masuk neraka. Bahkan orang yang memusuhi Nabi, yang menyakiti Nabi, bagaimana Nabi Muhammad berakhlak dengan mereka. Dikisahkan Nabi waktu masuk Taif. Lihat, itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Waktu Nabi masuk Taif, Nabi dipukuli oleh orang Taif, diseksa oleh orang Taif. Padahal Nabi ke situ bukan mau minta makan, bukan mau minta duit, tapi Nabi ke Taif, ke kampung Taif itu ingin mengajak mereka agar mereka selamat. Akan tapi malah saat itu dilempari, ada yang melempar batu, ada yang melempar sandal, ada yang bermacam-macam, menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat Nabi keluar pun dilarang. Nabi tidak boleh keluar. Pokoknya biar Muhammad mati di situ, kata mereka. Akan tapi Nabi Muhammad pun harus keluar karena Nabi harus melanjutkan dakwah ke tempat yang lain. Diizinkan oleh mereka keluar, akan tapi ternyata di saat Nabi Muhammad keluar, mereka memberikan hadiah satu demi satu, memberikan hadiah pukulan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dipukul Nabi Muhammad, dipukul sampai terjatuh, dan dipukul sampai terjatuh, dipukul sampai terjatuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sedikit cepat lari agar orang itu tidak terus memukulnya. Karena Nabi bukan karena takut sakitnya, akan tapi Nabi takut bahwasanya semakin banyak mereka memukul, semakin dalam nerakanya. Sampai Nabi menjauh dari mereka. Lihat, di saat Nabi menjauh dari mereka, Nabi duduk di bawah pohon kurma. Nabi duduk di bawah pohon kurma, dalam riwayat pohon anggur. Nabi menghadapkan wajah beliau ke orang-orang Taif, melihat ke langit. Takut ada azab turun, melihat ke langit. Lalu Nabi memohon, Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan kau hukum mereka. Allahumma la tu'adzibhum. Ustadz zaman sekarang ini diperlakukan kurang baik sedikit oleh jamaahnya sudah emosi. Allah. Istrinya masaknya kurang enak saja sudah marah-marah. Suaminya gajinya kurang sedikit saja sudah heboh ribut. Nabi dipukuli, disakiti, tidak ingin ada musibah turun. Melihat ke langit Rasulullah lalu mengatakan, Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan kau hukum mereka. Lalu Nabi menengadahkan tangan dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat begitu karena mereka belum tahu. Padahal sudah dipukuli. Sudah dipukuli Nabi Muhammad SAW, diseksa. Padahal Nabi ingin menghadiahkan sesuatu yang sangat berharga untuk mereka agar selamat nanti di akhirat. Sampai Nabi mau dibantu oleh malaikat, malaikat datang, malaikat penjaga, malaikat datang menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau menginginkan, kalau engkau izinkan, aku angkat gunung itu dan akan aku tumpahkan di atas kepala mereka. Nabi spontan menjawab, tidak, jangan lakukan itu wahai malaikat. Aku masih berharap dia nanti bersyahadat dan dia nanti keturunannya akan menjadi umatku yang ahli la ilaha illallah. Lihat, itulah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kelembutan hati kita sekarang? Kita nyimpan dendam sana sini, marah sana sini. Lihat, sedikit tersinggung saja dah. Mana akhlak mulia? Mana hati yang lembut yang katanya jago maulid? Mana akhlak Rasulullah? Kesalahan orang kita ingat sepanjang waktu, bahkan mungkin kejelekan kita, kebusukan hati kita. Ada orang berbuat salah kepada kita, kita marah lalu kita katakan, awas aku tuntut nanti di akhirat. Mau nuntut di akhirat?
Yang mau menuntut di akhirat akan ketinggalan dari rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dendam, marah, kebencian. Mana itu? Bukan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga permusuhan terus terjadi. Kakak adik kadang-kadang, masya Allah, rebutan waris, rebutan madrasah, rebutan pondok, rebutan macam-macam, rebutan perusahaan, macam. Dengan saudaranya. Kelihatannya kenal Nabi, lihat. Kalau dilihat modelnya, masya Allah, modelnya pengikut Nabi. Akan tapi hatinya jauh daripada akhlak Nabi SAW. Ingat, ilmu ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana urusanmu dengan istrimu, bagaimana urusanmu dengan suamimu, bagaimana urusanmu dengan anakmu, bagaimana kasih sayangmu dengan orang yang bekerja denganmu. Nabi adalah penuh kasih. Ini loh ilmu. Tidak cukup kita mengaku-ngaku cinta Nabi, cinta Nabi. Nabi tidak butuh pengakuan dengan lidahmu, akan tapi Nabi nanti akan diperlihatkan oleh Allah hatimu semuanya. Ingat di padang mahsyar nanti, lihat. Di padang mahsyar ini pengakuan ini enggak berlaku semuanya. Dakwah ini enggak, pengakuan enggak dianggap semuanya, akan tapi hakikat yang ada di dalam hatimu. Orang di padang mahsyar semuanya mengaku nanti cinta Nabi, cinta Nabi. Mengaku mereka ingin ikut Nabi karena rombongan Nabi Muhammad adalah rombongan yang paling cepat menuju surga Allah. Tapi ingat, tidak semua orang yang melihat Nabi Muhammad bisa mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan orang yang jasadnya dulu dekat dengan Nabi lalu bisa bersanding dengan Nabi, tidak. Akan tapi yang menjadikan seorang dekat dengan Nabi adalah orang yang punya cinta kepada Nabi. Sehingga di padang mahsyar nanti, lihat. Di padang mahsyar nanti orang itu dicari oleh Rasulullah kalau itu pecinta Nabi yang sejati waktu di dunia, bukan ngaku-ngaku. Bukan tulisannya di bajunya I love Rasulullah. Anak kami, kita dibagi anak kami dikasih baju ada tulisannya I love Rasulullah, aku cinta Nabi Muhammad. Itu bagus tulisannya. Akan tapi yang lebih terpenting adalah hatimu, di dalam hatimu wahai anakku, bagaimana mencintai Rasulullah yang sesungguhnya. Kalau masalah tulisan bisa membuat percetakan yang gede, rumahnya cinta Rasul, cinta rumahnya sampai mungkin modelnya adalah cinta Nabi, boleh. Tapi bukan itu yang dicari, akan tapi hakikat di dalam hatimu. Tapi perlu memang lahir itu untuk menggugah orang lain agar mencintai, tapi sesungguhnya yang dibutuhkan adalah hati. Hati bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketahuilah di padang mahsyar itu mengerikan, di padang mahsyar, padang mahsyar, padang mahsyar. Orang yang di dunia ini mengaku bercinta Nabi Muhammad, nanti di padang mahsyar pun masih mengaku. Akan tapi di saat Nabi Muhammad bersama rombongan beliau, lihat, rombongan Nabi Muhammad itu cepat seperti kilat melewati padang mahsyar. Makanya orang yang tadi mau menuntut di akhirat itu ketinggalan tuh, yang dendam sama saudaranya itu ketinggalan tuh. Di padang mahsyar tuh ribuan tahun orang ada di sana. Kecuali rombongan pecinta Nabi Muhammad dikatakan adalah melewati padang mahsyar itu mabaina dzuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Allah. Bagi orang lain puluhan ribu tahun, tapi bagi pengikut Nabi, pecinta Nabi, bukan sekedar pengikut Nabi, bagi pecinta Nabi yang ikut rombongan Nabi Muhammad, mabainadz dzuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, kilat. Yang ngedendam itu, yang masih mau menuntut tadi ketinggalan. Saya masih menuntut, ketinggalan. Apalagi masih punya permusuhan, kedoliman, wah ketinggalan, ngurus kedolimannya ini. Aku pernah mukul si A, ngambil duitnya si B. Pun demikian dia masih mengaku, ya Rasulullah, jangan tinggal kami ya Rasulullah. Kami dulu menjadi pencintamu waktu di dunia. Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah, kami umatmu. Nabi Muhammad menoleh, mana umatku? Kami ya Rasulullah. Orang di padang mahsyar melihat Nabi Muhammad, tapi tidak semuanya dekat dengan Nabi Muhammad. Yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad adalah yang dicari oleh Rasulullah. Dan Nabi akan menyapa para pecinta-pecinta, dan Nabi menyapa seperti halnya nanti di dunia Nabi menyapa kita. Sebelum di padang mahsyar, sebelum di alam barzah, pecinta Nabi Muhammad akan didatangi oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kepada ahli iman, pecinta Rasulullah, di saat mau meninggal nanti akan ditampakkan surga. Dan paling indahnya, orang yang paling indahnya surga adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi di saat orang mau mati itu ditampakkan surga, dan dia bergembira sehingga rindu untuk segera masuk surga. Dan di situ tampaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menyambut saat itu, menyambut rohnya orang yang ahli husnul khotimah, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia dicari oleh Rasulullah, di akhirat Nabi dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dicari oleh Rasulullah, di akhirat dicari oleh Nabi Muhammad. Maka kalau kita mencari Rasulullah, kelihatan Nabi. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad nggak bisa. Yang menghalangi kita dekat apa? Kita kurang ajar sama suami, istri kurang ajar sama suami, nggak bisa dekat Rasulullah. Zalim kepada istri, nggak dekat sama Rasulullah. Susah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perzinaannya menjadikan tidak bisa dekat ke Rasulullah. Makan riba nggak bisa dekat dengan Rasulullah. Biarpun ngomong, saya setiap hari maulidan ya Rasulullah, maulidmu tidak laku. Karena ini sarana untuk mendekatkan hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sarana. Tapi hati yang sesungguhnya, sehingga waktu Nabi Muhammad meluncur menuju surga, orang-orang yang mengaku dulu di dunia sebagai pecinta Nabi Muhammad, di akhirat pun mengaku, ya Rasulullah, kami mencintaimu, kami pernah bersolawat di sana, kami pernah menghadiri majelis di sana, ya Rasulullah, kami ikut rombonganmu ya Rasulullah. Nabi menoleh. Setelah itu Nabi bergeleng, tidak, kamu tidak bisa ikut rombonganku. Aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena waktu di dunia kamu tidak mengenaliku dengan hatimu. Ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang yang di dunia mengaku pecinta Nabi, ternyata nanti di akhirat menggigit jari. Dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan bagaimana mereka menggigit tangan mereka, ditamakan tangan mereka sampai habis, tumbuh lagi, sampai habis, tumbuh lagi. Kenapa? Hanya ngaku tok, ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sampaikan kepada semuanya, tidak ada kata terlambat. Mungkin ada yang hadir ke tempat ini adalah orang yang paling jelek, melakukan segala bentuk dosa dan kemaksiatan, tapi ingat ada pintu tobat di sana. Maka jangan lama-lama. Mungkin ada di antara yang hadir, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Mungkin ada di antara yang datang pernah berjudi, mungkin ada yang pernah mabuk, mungkin ada yang pernah kepleset berzina, mungkin. Malam inilah, ayo kita jadikan malam terakhir untuk itu semuanya. Kita berpisah dengan kemaksiatan itu. Kita menuju pintu tobat, pintu pengampunan Allah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa siapapun selagi Nabi Muhammad ada di hati. Kembali sekarang dengan Rasulullah. Ayo tobat semuanya. Jangan menyerah dengan dosa-dosa. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ketahuilah kalau kita tobat meminta kepada Allah, Allah akan hapus itu semuanya dan tidak akan tampak dosa itu nanti di padang mahsyar. Kalau sudah tampak kalau dosa sudah tidak tampak di padang mahsyar, dekat kita dengan Rasulullah. Yang menjadikan jarak antara kita dengan Nabi Muhammad adalah dosa yang kita lakukan di dunia, kok kita tidak segera minta ampun kepada Allah. Kalau mencari orang yang tidak punya dosa, nggak ada di dunia ini, semuanya punya dosa. Yang tidak berdosa hanya Rasulullah. Kita punya kesalahan, akan tapi ketahuilah, ayo kita kembali kepada Allah. Maulid kita ini maulid untuk kembali, bukan sekedar berbangga dengan kita ini. Mungkin mengangkat bendera Al-Bahjah, Al-Bahjah. Apa itu Al-Bahjah? Jika hati kita tidak dengan Rasulullah, tidak akan menghantarkan ke surga Al-Bahjah. Sekarang perlu kita serius membuat perubahan. Yang di rumah ada banyak kejahatan misalnya, yang memutus tali persaudaraan, segera ayo akhiri itu semua. Tobat, merendah, kita harus tawadhu, memulai dengan meminta maaf. Jangan sampai kita dikagetkan oleh malaikat Israel. Setelah itu tidak berguna lagi penyesalan kalau sudah malaikat Israel datang kepada kita. Ayo semuanya. Yang sama suami kurang ajar, ketahuilah hak seorang suami lebih gede daripada hak orang tua. Yang kurang ajar sama suami tidak akan bisa ditolong, itu tidak di dunia, tidak di akhirat, bakal bencana. Suami yang dolim kepada istri, ketahuilah itu amanat yang kau ambil dengan kau biltu nikah dengan akad. Kalau berbuat dolim kepada istri, neraka jahanam. Mau apa lagi? Karena semestinya suami istri adalah dengan keindahan, dan anak itu adalah amanat, harus kita antarkan kepada kemuliaan. Dan tanyakan kepada diri sendiri, anakmu sekarang ada di mana? Baik, inilah yang harus kita hadirkan. Kemudian kita harus semakin kenal Nabi, baca dengan hati. Kita ingin niru Nabi. Nabi seperti itulah. Nabi sangat penuh kasih. Langsung kita terapkan diri kita. Nabi rahmat, Nabi memaafkan. Kita tidak perlu mendendam kepada siapapun. Yang punya dendam, ayo selesaikan hari ini. Nabi sangat memaafkan. Bahkan Nabi lihat kalau urusan pribadi diolok, Nabi diolok, diri beliau diolok dan dicaci, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau urusan agama Allah diganggu, tidak ada yang bisa menghentikan amarahnya Rasul. Kita boleh marah kalau urusan agama, tapi kalau urusan pribadi, ada saudara kita nyaci kita, saudara kita ngolok kita, hak kita diambil,
lapang. Dan semuanya akan ada hitungannya di hadapan Allah. Misalnya ada saudara kita mengambil duit kita. Di dunia kehilangan tapi kita ikhlas, lega, akan kita petik nanti di akhirat. Dan kehidupan di akhirat adalah lebih baik. Sehingga sampai orang-orang yang duitnya diambil sama orang yang didolimi itu, setelah di surga nanti begitu besarnya pahala yang ia dapat, mereka berkata, ya Allah, kenapa kok tidak semua saja yang dicuri oleh saudaraku? Kenapa kok cuma 10 juta yang diambil oleh saudaraku? Kenapa kok tidak dihabisin sama saudaraku biar pangkatku lebih tinggi nanti di surga? Baik, langsung kita lanjutkan. Bagaimana kita membaca Rasulullah dengan hati kita? Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat cinta kepada umat beliau. Nabi itu sering menangis lihat. Nabi sering menangis lihat umat beliau. Bahkan dikisahkan, disebutkan bahasanya saat ini pun disodorkan kepada Rasulullah. Kalau ada amal baik dari umat beliau, beliau mengucapkan syukur kepada Allah. Jika ternyata ada maksiat, beliau bersedih. Dan Nabi di dalam sholat beliau, di tengah malam ditemukan oleh Siti Aisyah, beliau dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Setelah menangis terseduh-seduh, ditanya oleh Aisyah, apa yang kau pikirkan ya Rasulullah? Beliau mengatakan, aku mikir umatku. Kasih sayang Nabi SAW. Dan sekarang lihat, bagaimana kita itu punya kasih sayang melihat orang maksiat. Kita sering sombong melihat orang bermaksiat. Awas, hati-hati. Yang katanya ahli ibadah, yang katanya jago ibadah, yang katanya jago itikaf, yang katanya jago solawat, yang katanya jago zikir. Bagaimana engkau melihat orang bermaksiat di kiri kananmu? Awas, awas, jangan melihat mereka dengan pandangan merendahkan. Kalau kita melihat mereka dengan pandangan merendahkan, akan dicabut hidayah kita oleh Allah. Pandang mereka dengan mata kasih. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang yang mabuk lalu menangis, menitikkan air mata lalu mohon kepada Allah, ya Allah, itu tetanggaku yang di gardu mabuk, ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk, ya Allah, ampuni dia. Atau dengan kesombongan kita melihat mereka, semakin orang dekat kepada Allah, semakin indah perilakunya. Semakin orang dekat kepada Allah dan Rasulullah, lihat, semakin penuh kasih hatinya. Semakin orang dekat kepada Allah dan Rasulnya, semakin prihatin di saat melihat kemaksiatan. Bukan menyombongkan diri, bukan seolah-olah punya surga, tidak. Sekarang kita perlu lihat, ini praktek. Kita perlu langsung praktek kita, langsung ya, nggak usah ilmu hayal lagi. Bagaimana di saat kita melihat ada orang, mendengar berita ada orang berzina. Imam Muhammad, salah satu dari cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar berita bahasanya tetangga di sana imam ada yang berzina. Tiba-tiba beliau menangis terseduh-seduh. Lalu orang yang di kiri kanannya berkata, Imam, apakah dia kerabatmu atau saudaramu atau kau kenal dia? Imam menjawab, itu semuanya tidak. Bukan kerabatku dan aku tidak kenal dia. Lalu kenapa engkau menangis? Yang aku sadari bahasanya umat di sini adalah umat Nabi Muhammad semuanya, berarti yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian beliau minta ampun, ya Allah, ampuni dia dan tutup aibnya, ya Allah. Zaman sekarang senang menggunjing tetangganya yang selingkuh, 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 selingkuh. Neraka mulutnya wanita yang seperti itu. Neraka mulutnya laki-laki yang semacam itu. Jaga kalau ada tetangga kita melakukan kemaksiatan, tolong ditutup. Dan kalau ternyata hati kita belum hidup, belum ternyuh, awas, hati yang mati tidak ada cinta ke Rasulullah. Nabi menangis lihat umatnya melakukan kemaksiatan. Kok kita malah tertawa? Kadang tepuk tangan, syukurin tuh maksiat tuh. Karena kita dendam sudah lama, misalnya mungkin kita marah dengan seorang bapak atau seorang ibu. Giliran anaknya berzina, tepuk tangan tuh, syukurin tuh, celaka anakmu. Loh, kok? Alangkah busuknya hati kita saat itu. Mana ternyuh kita itu? Mana hati kita yang hidup? Coba dilihat kalau kita melihat orang maksiat, hidupkan hati kita. Itu hati Rasulullah SAW. Melihat orang bermaksiat, hendaknya kita ternyuh. Itu akhlak Nabi, rahmat Nabi SAW. Nabi melihat umatnya yang bermaksiat menangis, maka dari itu ayo kita belajar. Kalau memang kita senang hadir maulid Nabi SAW, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita melihat orang yang berjudi, jangan sekali-kali kita mencaci dulu, tapi hadirkan permohonan kepada Allah, ya Allah, ampuni mereka. Perzinaan, termasuk mungkin lihat tetangga kita adalah yang masih makan riba. Sudahlah, hentikan menghinakan orang lain, hentikan untuk mencaci orang lain. Hentikan untuk menggunjing. Menggunjing orang berzina lebih gede daripada zina itu sendiri.
Kadang menggunjingnya di musola habis pengajian tuh lihat, tetangga tahu enggak yang itu kemarin selingkuh di bawah laki-laki tuh. Habis pengajian masih megang Al-Quran tuh loh, masuk neraka dengan Al-Quran yang dibawanya. Masuk Al-Quran, megang Al-Quran, dia tatoknya menggunjing orang. Lihat, kita perlu belajar yang sesungguhnya. Bagaimana urusan kita dengan orang bermaksiat? Ayo kita pandang mereka dengan pandangan kasih. Ketahuilah orang yang katanya jahat hari ini bisa menjadi soleh dan baik di esok hari. Maka jangan sekali-kali kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Akan tapi lihat hati Nabi, pandangan kasih sayang. Dan pastikan, jangan anda lewatkan sesaat pun kalau anda melihat kemaksiatan. Mungkin di pinggir jalan, Masya Allah. Apalagi pakai guyonan, itu sudah tidak karu-karuan. Mohon maaf. Banyak orang-orang di pinggir jalan yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Ada dua model manusia. Yang pertama adalah malah bikin guyon. Ayo, yang anak-anak muda yang katanya maulidan setiap hari. Itu lihat. Lihat tuh. Mana maulid Nabi selama ini? Mestinya ternyuh. Dan paling tidak qaddul basar, nastaflah. Saya tidak boleh melihat itu, haram. Kemudian setelah itu, ya Allah, jadikan di esok hari menjadi wanita yang bisa menutup auratnya, ya Allah. Yang pertama ada orang model guyonan yang semacam lihat maksiat guyon malam. Yang kedua adalah merendahkan. Semuanya tidak selamat ini. Semuanya tidak selamat ini. Dan inilah kasih sayang yang dihadirkan oleh Rasulullah untuk kita semuanya. Jadi kasih sayang kepada orang yang bermaksiat sekalipun itu akhlaknya Rasulullah. Maka kita harus punya kasih sayang kepada orang yang pernah melakukan kemaksiatan. Kita harus terenyuh dan tanyakan hati kita, pernahkah kita menangis di saat mendengar tetangga kita berjudi? Pernahkah kita menangis di saat kita mendengar tetangga kita berzina? Pernahkah kita menangis di saat kita mendengar tetangga kita meninggalkan sholat? Mana akhlak, mana hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sering sombong, lihat. Makanya beribadah yang salah bukan mengagungkan Allah, mengagungkan dirinya. Kelihatannya sujud, tapi bukan Allah yang diagungkan, dirinya yang diagungkan. Makanya menjadi orang sombong, seolah-olah jadi semakin banyak zikirnya, semakin banyak ibadahnya, semakin menyombongkan dirinya. Buktinya merendahkan orang lain. Tapi tanda orang beribadah yang benar, semakin banyak beribadah, semakin tawadhu dia. Semakin lembut dengan sesama dia. Ada orang kalau sudah jadi ahli ibadah, sudah jalan sampai dong. Apaan tuh? Siapa itu? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim bukan istighfar yang sungguhnya. Subhanallah, astagfirullah. Astagfirullahnya itu sebetulnya bukan minta ampun kepada Allah. Istighfarnya adalah merendahkan orang lain dan menyombongkan dirinya sendiri. Jangan lakukan itu semuanya. Pandang mereka dengan kasih sayang orang yang bermaksiat. Itulah akhlak Nabi. Ibadah sudahlah pas-pasan saja sudahlah. Tidak usah kita target ibadah semalam 100 rakaat atau 1000 rakaat. Bukan bagianmu itu. Tapi terpenting adalah bagaimana kita menata hati kita ini. Ibadah cukup sholat qobliyah, sholat duha, sholat 5 waktu tepat. Ditambah qobliyah ba'diyah. Duha 2 rakaat, tahajud 5 rakaat, selesai. Tapi hati yang benar di akhlaknya Nabi SAW. Dan ternyata hidupnya hati itu dengan semacam terenyuh, memohon, diam-diam doa terus tiap, ya Allah, tetanggaku itu ya Allah, anaknya Masya Allah sudah mulai gede tapi belum menutup auratnya, ya Allah. Wahai para ustadz yang hadir di tempat ini, pernahkah anda memanjatkan doa seperti itu? Wahai orang yang katanya ahli ibadah, pernahkah anda memanjatkan doa semacam itu? Kalau sudah, puji syukur kepada Allah, kalau belum, istighfarlah. Kadang-kadang kita lebih enak mengajak, kasihan tuh Pak Haji, Masya Allah anaknya biarin tuh, gimana tuh, loh kok begitu? Bukan begitu caranya. Akhlak Nabi bukan semacam itu. Kita perlu menata hati kita. Baik, kita lanjutkan bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi kepada anak-anak kecil. Akhlak Nabi kepada anak kecil, lihat. Ini sebenarnya muqaddimah Satu Hati Al-Bahjah kemarin ingin kita syarahi semua akhlak Nabi. Akhlak Nabi kepada musuh, akhlak Nabi kepada anak kecil. Nabi Muhammad dengan anak kecil penuh kasih. Allah. Rasulullah dengan anak kecil, lihat, kita sudah enggak punya kasih sayang dengan anak kecil, lihat. Nabi lembut dengan anak kecil. Pernah suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik itu dihibahkan oleh ibundanya untuk bersama Rasulullah. Ibundanya datang kepada Rasulullah, namanya Ummu Sulaim, berkata, ya Rasulullah, semua orang Madinah menghadiahkan kepadamu dengan bermacam-macam.
kekayaan, tapi saya tidak punya kekayaan, maka aku menghadiahkan kepadamu anakku yang bernama Anas ya Rasulullah. Baik, diterima oleh Rasul. Namanya anak kecil. Diajak Nabi Muhammad khidmah kepada Nabi, tapi kadang-kadang main, khidmah, main. Dan Nabi membiarkan. Suatu ketika di saat jalan dengan Nabi, lihat anak kecil bermain, Sayyidina Anas ikut main. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ngelihat Sayyidina Anas itu main, Nabi melihat dengan senang. Perhatikan di saat Sayyidina Anas main. Di saat Sayyidina Anas main, lengah. Tiba-tiba Sayyidina Anas menemukan ada orang yang menutup matanya. Kayak ditutup matanya. Lalu Sayyidina Anas bercerita bahasanya, saat itu aku sadar bahasanya yang menutup mataku adalah Rasulullah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ikut main dengan anak-anak kecil. Lalu Sayyidina Anas ditanya, bagaimana kok kamu langsung tahu kalau itu Rasulullah? Aku tahu kalau itu Rasulullah dengan dua tanda. Yang pertama apa? Tangannya sangat lembut. Yang kedua, tangannya sangat wangi. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Lihat. Apa sih salahnya kalau kita melewati ngeliat anak kecil, kita sapa sebentar, sayang, baik dan sebagainya. Allah, kelembutan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah pernah mencium Sayyidina Hasan, mencium bibirnya, dicium Sayyidina Hasan, putra beliau, cucu beliau. Ada namanya Aqra' bin Hasib. Ada salah satu sahabat Nabi yang menemukan Nabi Muhammad mencium cucu beliau itu terheran. Lalu berkata, sungguh aku punya anak 10, aku tidak pernah mencium anakku. Nabi berkata, man la yarham la yurham. Yang tidak pernah punya kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ternyata ini juga akhlak Nabi. Lihat, indah dengan anak kecil. Siapa? Masya Allah, sayang. Muntah-muntah Ustaz. Mikir. Stop. Anak kecil. Anak kecil. Perlu dikasih sayangi mereka. Akhlaknya Rasulullah SAW. Disapa. Kadang bapaknya sama anaknya saja sudah sama langsung komputer, HP, laptop. Sana mikir sana, udah bapak lagi sibuk nih. Bapak lagi sibuk. Anaknya pengen main saja nggak bisa. Model apa ini? Kayak lebih hebat dari Rasulullah SAW. Mana kelembutan hatimu yang katanya pengikut Nabi SAW? Ini yang perlu kita tanyakan untuk kita sendiri. Dalam keadaan sholat, Nabi Muhammad pun meladeni. Nabi Muhammad pernah Sayyidina Husain suatu ketika, waktu Nabi Muhammad sholat, naiki di leher Rasulullah. Sehingga Rasulullah memanjangkan sujudnya. Rasulullah memanjangkan sujud beliau. Karena Nabi Muhammad waktu itu dalam keadaan sujud, dipanjangkan sujudnya. Sahabat Nabi pada bingung, lalu bertanya apakah ada dirubah cara sholat. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad menjawab, oh tidak, walakin irtahalani ibni hadha wa inni akrahu an uajjilahu hatta yakdiya hajatahu. Tidak ada yang dirubah cara sholat, tetap seperti biasa. Cuman tadi waktu aku sujud, cucuku Sayyidina Husain, cucuku Husain itu lagi menaikiku. Aku tidak ingin mengganggu dia sampai selesai dia puas naiki leherku. Dibiarkan. Astagfirullah, geluduk anaknya jatuh sampean. Wah. Model apa ini? Bahkan Nabi menggendong anaknya di saat sholat. Hei para ibu, jangan dibiarkan anaknya jerit-jerit dijamin tidak khusyuk. Sambil sholat digendong anaknya, Allahu Akbar. Rukuk begini tidak apa-apa. Sami Allah liman hamidah. Setelah itu sujud diletakkan anaknya. Masya Allah, akhlak Nabi. Kasih sayang dengan anak-anak kita. Lembut, sapa, sentuh kepalanya. Masya Allah, mencium anak kecil dan sebagainya. Adalah keindahan. Itu akhlak yang Rasul SAW. Banyak ini kelembutan hati kita ini sudah hilang, kelembutan hati sudah. Banyak lagi kisah-kisah indah Nabi SAW. Bagaimana Nabi dengan istri, wahai para suami yang punya istri. Pengabdian kepada istri, kelembutan kepada istri beliau. Sampai kami membayangkan indahnya suasana saat itu. Di saat Rasulullah SAW melihat Sayyidah Sofiyah itu mau naik ke onta itu tidak bisa. Karena onta itu tinggi. Jadi ada sekeduk, ada tempat. Onta itu biarpun duduk, tidak mudah bagi wanita untuk naik. Sayyidah Hafsah itu susah naik ke onta. Tiba-tiba Nabi Muhammad jongkok dan membiarkan lututnya untuk jadi tangga. Kemudian Sayyidah Hafsah naik, nginjek lututnya Rasulullah. Kemudian didorong Sayyidah Hafsah naik ke onta. Allah. Kalau zaman sekarang itu seorang suami bukain pintu istrinya itu loh, pintu mobil dan sebagainya. Pandangan indah. Suasana yang sangat indah. Kemesraan itu lihat. Semua merindukan yang semacam ini. Dan dinikmati karena Nabi melayani dengan kasih sayang dan cinta. Bukan terpaksa. Seorang suami membukakan pintu mobil istrinya. Dan begitulah Rasulullah SAW meladeni istri beliau Sayyidah Aisyah. Yang itu masih kanak-kanak.
Siti Aisyah lihat diajak lari-lari, diajak lomba lari. Ayo Aisyah lomba lari denganku. Lomba lari, menang Siti Aisyah. Kalah aku ya Aisyah. Suatu ketika di saat Siti Aisyah sudah mulai dewasa, Nabi Muhammad ngajak berlari lagi. Rasulullah menang. Siti Aisyah kalah. Rasulullah mengatakan, satu Aisyah. Guyonan. Bahkan pernah ini pemandangan, coba baca dengan hati, keindahan lihat. Bukan sekedar baca lafaz. Suatu ketika Nabi Muhammad melihat orang Habasyah itu lagi main tari-tari tradisional. Tari-tari orang Habasyah dengan mukul-mukul mana, lompat sana, lompat sini. Nabi melihat. Dan diizinkan yang demikian oleh Nabi. Siti Aisyah itu pengen lihat. Aku pengen melihat. Kau pengen melihat ya Aisyah? Ya Rasulullah, aku pengen melihat. Sini. Diizinkan Rasulullah untuk melihat. Dan Siti Aisyah diletakkan di belakang Rasulullah. Kata Siti Aisyah, dan daguku menyandar di pundaknya Rasulullah. Lalu berkata Siti Aisyah, wa kana khaddi ala khaddihi sallallahu alaihi wasallam, dan pipiku menempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kebayang ini. Indahnya seperti Masya Allah. Suasana. Lihat. Sekarang boncengan aja itu waktu jadi pengantin itu pun yang nyuruh tukang fotonya. Suruh bonceng, pegang-pegangin. Itu waktu tukang foto. Setelah itu sudah jalan sana-sana. Masya Allah. Mana keindahan yang sesungguhnya? Belajarlah dari Nabi SAW. Pengabdian seorang wanita kepada Rasulullah, kepada seorang laki-laki, Nabi mendidik. Seorang wanita bertanya, hei para wanita dengar. Biar adil nih, kalau bapak-bapak tok nanti gak enak bener bu ya, ini kok ibu tok yang dibela. Kita belajar dari Rasulullah saat ini. Pulang harus ada perubahan di rumah kita. Nggak usah muluk-muluk jadi pejuang apa nanti. Memerangi mana? Nah, ntar dulu. Jangan mikir perang macam-macam. Perangi itu kesombongan kita dengan istri kita. Perangi kesombongan kita dengan suami kita. Perangi kesombongan kita dengan anak kita. Itu aja dulu. Nggak usah muluk-muluk. Nggak usah ngangkat senjata ke Palestina sana. Nggak usah. Ke Israel sana. Nggak usah. Ntar dulu. Di rumahmu itu benahi itu biar indah. Baru nanti perang nanti. Suatu ketika ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, apa kewajiban seorang wanita kepada suaminya? Rasulullah menjawab, kewajibannya banyak, diantaranya adalah patuh. Patuh itu seperti apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kalau seandainya engkau di atas keledaimu lalu suamimu menginginkanmu, kau harus turun dan layani suamimu. Seberat itukah ya Rasulullah? Ya, itulah haknya seorang suami. Ada istri ogah-ogahan, Masya Allah. Kalau suaminya membutuhkan kadang ntar dulu, yang pura-pura nyuci piringnya lama-lama. Istri model apa itu? Padahal suaminya kerja seminggu sekali datang, sampai di rumah masih ntar pak, masih ini. Mestinya kalau suaminya datang sudah disiapin semua belanja dan. Masya Allah. Perlu pengabdian, ini loh contoh yang diajarkan Nabi. Ya kalau semuanya menjalankan akhlak Nabi, apa yang kurang? Indah semuanya. Dengan anak-anak baik, istrinya dengan suami baik, suaminya dengan istri baik. Rahmah ada di rumah kita. Belum lagi dengan tetangga dan pembantu. Sampai dengan pembantu ya Allah, kita malu dengan. Di saat mendengar satu kisah, man ja'a khadimun bi ta'amihi, kalau ada seseorang untuk makan bersama, jangan dianggap seperti orang asing, karena dia kau ambilkan, kau ajak duduk makan bersama, kalau tidak kau ambilkan dari bagian makanan itu, suruh makan, karena dialah yang yataharraya, yang telah menjaga tukhanahu, tukhan itu asapnya, dan harrohu, dan panasnya. Artinya apa? Pembantumu yang telah sibuk memasak, memasakmu, jangan sampai dia itu masak nggak pernah merasakan masakanmu. Mungkin tidak harus makan bareng, mungkin kita harus privasi khusus dengan istri, tapi jangan sampai dia tidak merasakan makanan yang kita makan. Masya Allah. Pembantunya suruh belikan sate, cuman 10 karena berdua dok. Pembantunya dapat daunnya dok. Subhanallah. Kalau diikuti akhlak Nabi, paling enggak ya sudahlah, kalau sate bagi 2, biarpun tidak bisa pembantunya 1, kita 4, berarti 4, 8, sisa 2, lumayan. Dikurangi kan, dikurangi 1. Bakso beli 2 mangkok dok, suami istri, nggak apa-apa, karena pembantunya yang ikut melayani. Pentolnya ada 5, sudah mah kita kira diberkahi. Kalau 3, nanti pembantunya dapat 2, berarti 4, kalah dong kita sama pembantu. Bingung, paling tidak ya sudahlah kalau begitu 1, lumayan.
ikut merasakan. Subhanallah, itu akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Bukan diasingkan, bukan dipinggirkan, itu bukan akhlak Rasulullah. Sudahlah, kita perlu membaca, langsung kita praktekkan. Jangan sampai cerita Nabi itu hanya sekedar cerita, kayak kita ngelihat selesai. Coba langsung ke aku nih, bisa enggak kayak begitu? Sudah waktunya kita membaca sejarah Maulid Nabi seperti itu. Aku nih, lihat, langsung di rumahku. Yang merasa punya pembantu lalu tidak peduli, sekarang tobat. Dan itu jadi sedekah, itu jadi amal baik yang dilihat oleh Allah dan Rasulullah. Bukan sekedar sedekah saja, tapi menjadikan Nabi Muhammad senang karena kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah nanti setiap hari kalau kita menjalankan amalan-amalan, langsung kita terapkan. Membaca sejarah Nabi, langsung kita untuk kita. Kalau Nabi Muhammad sudah beres ceritanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mulia, ahli surga, surga tertinggi, surga Firdaus, mulia semuanya. Lalu kita untuk apa membaca itu? Kalau untuk membaca begitu sejarah Nabi tidak akan berubah, mulia. Tapi kita membaca sejarah Nabi untuk aku. Ayo. Jangan sampai kita seperti orang kafir. Menulis sejarah Nabi hanya bisa menyanjung Nabi, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Buktinya mereka tidak beriman. Ada menulis sejarah orang-orang kafir, menulis sejarah Nabi dan jilid, tapi tidak untuk dia sendiri, hanya senang mengumpulkan cerita. Jangan sampai kita tergolong orang yang semacam ini. Baca satu indah, amin. Mesra, oh enaknya. Dengan anak penuh kasih, dengan pembantu peduli dia, dengan tetangga pun baik. Allah. Apalagi setelah itu, keindahan di dunia sebelum masuk di akhirat nanti. Itulah Maulid Nabi kita, bukan sekedar kita kumpul di tempat ini. Dan itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengambil, membaca Nabi, kemudian untuk kita terapkan, itulah cinta yang sesungguhnya. Sebab orang mencintai itu rumusnya sederhana, berusaha untuk ngikuti. Karena cinta itu adalah hakikat, bukan ngaku cinta. Cinta itu rasa di dalam hati. Ada kekaguman, kemudian mencintai, senang niru, pasti itu otomatis. Seperti itu loh orang yang mencinta bola saja, lihat pengen kaosnya kayak pemain bola, rambutnya niru. Yang cinta sama artis, lihat goyangnya, jalannya pun niru-niru tuh. Otomatis tuh di hati, kekuatan di dalam hati. Tapi kalau orang pura-pura ngaku, aku mengidolakan, ngaku tok, nggak mau niru. Bahkan mungkin malu untuk menirunya. Tapi kalau yang sudah mengidolakan secara sesungguhnya, lihat, mohon maaf, kulitnya pun tidak terlalu putih, juga tidak terlalu hitam. Misalnya, mengidolakan, lihat, seorang artis yang kulitnya sangat putih mungkin. Lah kok dandanannya niru, akhirnya menjadi kayak topeng. Gak sadar, ada banyak anak-anak yang tergandrung dengan artis, niru lipstiknya artis, niru dandan rambutnya artis, tapi tidak sadar kulitnya berbeda. Dan model mukanya berbeda. Akhirnya menjadi kayak monster segala macam. Menakutkan. Ada orang. Lah kenapa dia sudah tidak bisa melihat kalau dia itu tidak cocok pakai itu? Karena mengidolakan. Sama orang yang mengidolakan Rasulullah. Tentu kalau mengidolakan secara sesungguhnya dengan hati, mau tidak mau akan meniru Rasulullah. Mau tidak mau. Berarti yang dikhawatirkan kita itu pandai mengaku-ngaku. Kalau mengaku mah gampang. Siapa tidak merasa bangga mengaku? Orang disebut hebat itu semuanya senang biarpun tidak hebat. Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya yang mulia. Makanya siapapun senang kalau dibilang kamu itu seperti Rasulullah. Akhlakmu maksudnya seperti Rasulullah. Cara jalanmu seperti Rasulullah. Itu kan lahirmu. Orang bisa berpura-pura akhlak lahir. Kalau ketemu orang sopan santun, lembut, Masya Allah. Gimana kabarnya? Wah, akhlaknya bagus. Orang itu santun. Karena dia seorang ustadz, Masya Allah. Tapi ternyata di rumah kalau ngomong sama istrinya, taringnya keluar. Bukan orang mulia yang demikian itu. Tapi hakikat akhlak di dalam hati. Apakah di depan manusia dengan orang banyak atau tidak ada, biarpun hanya istrinya tetap lemah lembut dia. Dan itulah yang harus kita hadirkan di dalam belajar kita. Maulid Nabi itu bukan hanya ramainya tok. Berantem lagi di rumah. Sekarang ayo kita pulang ke rumah, beresin urusan kita. Yang berebut waris segera beresin sebelum ajal tiba. Malaikat Israel mencabut. Orang yang mati dalam keadaan memutus tali persaudaraan, neraka jahanam. Segera minta ampun, minta maaf. Yang biasa menggunjing berhenti. Dan begitulah hendaknya kita belajar akhlak Nabi SAW. Dan ketahuilah orang kalau sudah mencintai Nabi Muhammad, lihat, mudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kalau sudah mencintai Nabi Muhammad, akan dicari oleh Rasulullah. Mencintai Nabi Muhammad pertama mudah niru Rasulullah.
Niru yang sesungguhnya, lihat. Kemudian setelah meniru Rasulullah dengan mudah, maka nanti akan dicari oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, akan susah melanggar Nabi Muhammad. Melakukan kemaksiatan itu susah kalau orang ngaku cinta Rasulullah. Kenapa? Harus kita tahu bahwasanya semua kemaksiatan yang kita lakukan itu penghalang antara kita dengan Rasulullah. Artinya, di saat kita melakukan satu kemaksiatan, hendaknya segera tobat. Memohon ampun kepada Allah. Agar tabir ini disingkap. Agar penghalang ini hilang dari kita. Semuanya berdosa mungkin sesaat kita lagi jalan habis bekerja ngelata kita melihat yang haram. Malam hari sebelum tidur istighfar, ya Allah tadi aku waktu naik motor, ya Allah lagi macet tiba-tiba ada anak gadis yang membuka aurat di depan. Ya Allah ampuni saya semua. Ingat. Jangan cuek saja sebab ada orang yang sudah biasa dengan dosa sehingga cuek terus sehingga tidak pernah menyesali dosa itu. Jangan dianggap sepele, itu akan dihitung nanti di hadapan Allah. Kemaksiatan yang pernah kita lakukan, dan ingat sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau hamba itu serius minta ampun, Allah akan memaafkannya. Puji syukur kepadamu ya Allah yang maha pengampun. Engkau maha pengampun ya Allah. Dibuka pintu maaf. Makanya jangan ada yang putus asa setelah hari ini. Sejelek apapun kita, ketahuilah Allah bisa merubah kita menjadi yang lebih baik. Ingat, mudah mengikuti Rasulullah. Yang kedua, kalau kita sudah mencintai Nabi Muhammad SAW, di samping mudah mengikuti Nabi Muhammad akan mencari kita. Mencari Nabi Muhammad akan datang kepada kita. Sehingga ada orang yang didatangi Rasulullah. Apakah didatangi dalam mimpinya, atau nanti di alam barzah, menjelang mati wafatnya, atau di alam barzah, atau kemudian di padang mahsyar akan dicari. Yang ketiga adalah jauh dari kemaksiatan. Makanya mencintai Nabi Muhammad adalah menjauhkan dari kemaksiatan. Semakin cinta Nabi Muhammad, susah maksiat. Ada dikisahkan. Ada satu orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan berzina. Oh, luar biasa. Punya kebiasaan berzina. Cuman karena dia pengen bener, pengen tobat, tanya kepada Rasulullah terang-terangan, ya Rasulullah, aku pengen cari obat. Saya susah meninggalkan zina ya Rasulullah. Nabi Muhammad ngajak bicara dengan akalnya. Pak, kamu punya ibu atau tidak? Punya ya Rasulullah. Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Kamu punya saudari perempuan? Punya ya Rasulullah. Baik, gimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh seseorang? Tiba-tiba laki-laki itu berkata, tidak ya Rasulullah, aku tidak terima, akan aku bunuh orang itu. Bagaimana jika putri kesayanganmu dizinai oleh seseorang? Ya Rasulullah, akan aku bunuh orang itu. Bicara dengan akalnya, dia faham. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya, berarti orang yang kau zinai, ketahuilah di saat kamu berzina dengan seseorang, pasti seorang wanita itu, kalau bukan ibunya seseorang, anaknya seseorang, atau saudarinya seseorang, pasti ada yang marah di sana. Dia diam sejenak. Dengan akalnya paham bahwa zina itu jelek. Tapi tiba-tiba dia berkata, tapi susah saya meninggalkannya ya Rasulullah. Susah meninggalkannya ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Muhammad melihat orang tersebut dengan pandangan khusus. Kemudian setelah itu apa? Disentuh dadanya, dipegang dadanya oleh Rasulullah. Tiba-tiba di saat seperti itu meneteslah air mata. Seketika itu laki-laki tersebut menggelengkan kepala dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah, mulai detik ini aku tidak akan lagi melakukan zina. Dari mana itu? Dari pandangan. Pandangan Nabi ini disyarai oleh para guru-guru mulia. Kita perlu guru yang membimbing. Tarbiyah. Nggak cukup kita membaca kitab langsung bisa tobat. Perlu ada guru pembimbing. Untuk tobat ada guru pembimbing. Kadang-kadang betul kita duduk dengan seorang guru itu susah kita melakukan kemaksiatan. Hati tenang, hati tentrem, lihat. Dipandang oleh seorang guru. Karena pandangan guru nyambung kepada guru sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau kita pandangan dengan orang maksiat itu ketemu Fir'aun nanti itu. Matanya. Tapi guru yang nyambung sanad, sejuk. Pertama apa? Kemudian hatinya tiba-tiba dengan pandangan ada cinta ke Rasulullah. Makanya berguru itu penting. Dan sungguh kita merasakan kalau kita duduk dengan guru kita ini sudahlah, mau ngapain susah. Maksiat itu sudah enggak kepikiran lagi. Dan itu bertahan kadang-kadang sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi semakin jauh maksiat lagi. Makanya harus kita punya guru pembimbing. Yang di saat kita melihat simahum fi wujuhi min athari sujud, kalau kita melihat wajah mereka menjadikan kita ahli sujud. Menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di samping itu akhirnya hatinya nyambung ke Rasulullah. Jadi harus ulama ini yang mendekatkan kita ke Rasulullah, bukan mengajari akal kita, bukan mengajari cerdas saja, tidak, akan tapi mendekatkan hati ke Rasulullah. Maka kita perlu ulama yang bisa menghadirkan Rasulullah di hati kita. Kalau sudah Rasulullah hadir di hati kita, menjadi seperti laki-laki tersebut. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan melakukan lagi kemaksiatan itu. Bukan ilmu di akal saja, tapi ilmu di hati. Maka disimpulkan para ulama, karena hatinya kenal Nabi Muhammad, maka susah melakukan kemaksiatan. Dan dia takut melakukan kemaksiatan, sebab kalau melakukan kemaksiatan semakin jauh dari Rasulullah. Lihat sekarang bagaimana kita mengaku cinta Nabi masih maksiat, bohong itu. Sebab apa? Kalau orang mengaku cinta itu begini, contoh. Suami istri atau seorang suami sangat mencintai istrinya. Mencintai. Dan dia takut ditinggalkan, atau seorang istri takut ditinggalkan suaminya. Lalu suaminya mengatakan, aku paling tidak suka kalau kamu pakai baju yang itu. Ngerti suaminya tidak suka dan dia mencintai sang suami, pasti dipatuhi. Aku tidak akan pakai baju itu. Bahkan mungkin dibakar baju itu daripada suaminya marah. Dan Nabi mengatakan, kamu jangan lakukan itu, kamu jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Lah kok masih melanggar? Sudah begitu katanya aku mencinta Nabi Muhammad. Kalau dengar cerita Nabi Muhammad nangis-nangis. Nangis apaan itu? Orang munafik bisa menangis. Orang munafik bisa menangis di hadapan Nabi SAW. Menangis tapi munafik. Kita perlu menangis dari hati yang sesungguhnya. Membaca sejarah Nabi dengan hati. Sehingga akhlak Nabi, larangan Nabi pun harus kita anggap sebagai larangan. Bahkan dari yang makruh saja, mohon maaf, makruh pun kita harus sadar kalau kita melakukan yang makruhan. Sampai dikatakan, kalau seandainya Anda lagi meminum air, sunnah Nabi adalah dengan tangan kanan. Mungkin karena tangan kanan Anda adalah sakit, lalu Anda meminum dengan tangan kiri. Jangan cuek saja. Anda seolah minta izin, ya Rasulullah, semestinya aku minum dengan tangan kananku, tapi aku tidak bisa ya Rasulullah. Nah, ini urusan makruh saja. Para kekasih Allah mengatakan semacam itu. Tidak akan cuek, apalagi yang haram. Kalau ternyata melakukan yang haram, ingat Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa ini, ya Rasulullah, minta ya Allah, jangan sampai dengan dosa ini kau halangi aku ketemu Rasulullah, ampuni, minta ampun, tobat segera. Tapi kalau cuek, mempertebal hijab, mempertebal batas, sehingga susah ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengaku cinta Nabi Muhammad, lihat, kalau itu benar cinta di dalam hatimu, secara otomatis engkau akan susah melakukan kemaksiatan. Kalau ternyata kita masih hobi bermaksiat, yang perlu kita koreksi adalah hati kita. Kurang serius dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksiat kok masih lancar. Kemudian juga kita harus berusaha untuk menutup pintu kemaksiatan. Contoh perzinaan, buka pintu halal pernikahan. Maka ini juga kami sampaikan, sunnah Nabi, ingat, mempercepat pernikahan anak putri. Sehingga di 3 hal yang harus dipercepat kalau orang meninggal dunia, segera dikubur. Kalau anak gadis sudah dewasa, maksudnya sudah layak dinikahkan, segera dinikahkan. Ini kami seru kepada semuanya, zaman-zaman rusak. Wahai para orang tua ini, yang mempersulit pernikahan putrinya akan dipersulit urusannya oleh Allah. Nabi pernah mendoakan, Allah masykup man syakwa ala ummati. Persulitlah orang tua itu yang mempersulit pernikahan putra putrinya. Kadang-kadang alasannya pengen belum mapan, harus belum selesai kuliah, belum macam-macam ini. Orang tua ini belum punya kerjaan dan sebagainya. Nanti makan apa? Tetap makan nasi anak kita. Persulit urusan pernikahan sampai anaknya melakukan perzinahan. Alhamdulillah. Kalau zinanya seorang anak karena orang tuanya yang bersulit, dosanya akan ditumpangkan kepada orang tuanya yang suka umroh dan haji itu sekaligus. Permudah urusan pernikahan. Makanya kita punya program mempermudah pernikahan. Yang mau nikah, nikah. Dan pernikahan tidak boleh menghalangi sekolah. Saya masih mau kuliah, nggak apa-apa. Kuliahmu semakin mantap. Karena apa? Pikiranmu sudah jelas. Sebab kalau kuliah kemudian pikirannya kemana-mana, lihat. Gimana bisa pinter? HP-nya bunyi titit sudah noleh, titit noleh, titit. Kering, nggak konsum. Nggak pinter-pinter tuh. Pulangnya pun nggak pasti kalau sudah punya istri, lihat. Istrinya pun juga pulang akan ketemu suaminya. Indah. Menghentikan kemaksiatan, lihat. Jangan sampai dibuka pintu haram itu, naudzubillah. Nah, ini semakin orang dekat kepada Allah dan Rasulnya, semakin susah melakukan kemaksiatan. Dan tanyakan diri kita sendiri, kalau ternyata kita masih mudah melakukan kemaksiatan, itu tandanya kita belum serius dengan Rasulullah. Dan kalau sudah Rasulullah ada di hati kita, susah kita melakukan kemaksiatan dan sebab kita diampuni oleh Allah. Yuk sekarang kita koreksi langsung saja.
Jangan hanya kita kumpul di tempat semacam ini selesai nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya percuma. Akan tapi siapapun harus memohon kepada Allah. Memohon tidak cukup kita berusaha dengan kelihayan kita, kecerdasan kita. Setiap saat minta kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan sunnah Nabi dan berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi. Minta, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi SAW. Minta. Ada sebuah kisah penutup ini. Ilmunya nanti akan dengan Ustadz Syekh pada episode selanjutnya. Ilmunya ini hanya sekedar membuka saja. Gimana cara belajar yang baik. Belajar itu bukan mengumpulkan ilmu di otak. Tapi ilmu adalah nur yang Allah titipkan di hati. Bukan di otak ini. Bukan hafalan di sini, bukan. Akan tapi nur yang Allah titipkan di hati. Jadi ilmu yang menghidupkan hati itu yang kita butuhkan. Sehingga betul Bapak Ibu, kita menemukan orang tidak alim. Ilmunya pas-pasan, tapi subhanallah dia paling takut maksiat. Menemukan kita terharu. Saya tanya dulu sekolah di mana Mas? Saya hanya sarjana, Buya tidak sempat ngaji. Masya Allah, sarjana tidak sempat ngaji. Ngaji pun akhir-akhir ini hanya dengar CD-CD Buya dan sebagainya ini. Tapi takutnya kepada Allah. Dengar suara adzan bingung sholat di mana itu. Lihat astagfirullahaladzim, lihat ada gambar. Betul-betul hatinya takut kepada Allah. Lihat. Bukan jaminan ilmu banyak, tapi hati yang kenal Allah dan Rasulnya menjadikan orang dekat kepada Allah. Ilmunya banyak kadang-kadang ngentengin loh. Nah, enggak apa-apa, dosa kecil. Enak aja dosa kecil. Memang dosa kecil tidak menjadi sebab masuk neraka. Enak aja. Ada orang ngentengin dosa kecil. Biasanya yang punya ilmu malahan itu. Yang punya ilmu ngentengin. Ada qaul, ada pendapat ini. Tapi orang awam kadang-kadang Masya Allah. Lihat. Ibu kita temukan ibu di kampung bukan orang berilmu, dia belajarnya nggak sempat, ngajinya pun hanya sekedar ngaji nguping. Akan tapi Masya Allah bangun malam jam 2:30 sudah bangun sampai pagi. Sholat tahajud tidak pernah putus, duha gak pernah putus. Lihat ibu-ibu tuh. Ustadznya di mana? Ustadznya di mana? Oh ustadznya alasannya sibuk dakwah dia, sehingga tahajudnya sering ditinggal. Oh ya Ustaz. Atau tim dakwahnya itu alasannya sibuk ngurusi dakwah. Perlu kita menghadap kepada Allah. Nyisikan waktu untuk nangis kepada Allah. Baik ini. Jadi perlu kita itu sadar itu. Jadi bukan hanya kumpul-kumpul tok insyaallah. Baik, berapa banyak yang sudah kita dapat saat ini? Suami istri harus baik, lihat. Jangan Anda melakukan dosa dengan suami Anda, neraka jahanam. Jangan dolim kepada istri, neraka jahanam. Anakmu tolong perhatikan, pembantu tolong perhatikan kebaikan-kebaikan, halal haram harus tahu kita. Dan terus kita membaca sejarah Nabi dengan hati, langsung kita terapkan. Kalau baca akhlak Nabi, lu mana bagianku? Akhlak Nabi mana bagianku? Akhlak Nabi mana bagianku? Bukan hanya sekedar cerita, dongeng namanya itu. Dongeng itu karena khayal semuanya. Kancil nyuri timun, itu karena khayal semuanya. Kancil bisa ngomong, ini ada itu khayal. Cerita Nabi bukan hayal, tapi cerita Nabi untuk kita terapkan dalam diri kita. Baik, saya akan tutup dengan cerita. Akan tutup dengan cerita, insya Allah penutup. Cerita yang indah luar biasa. Pencitan Nabi. Mungkin dulu pernah kami sampaikan atau lupa. Ada salah satu sahabat Nabi, dan kami sangat senang dengan kisah ini. Kami ulang-ulang di mana-mana. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman itu sahabat Nabi yang umur 15. Seperti anak-anak adik-adik kita, umur 15 tahun. Tapi cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Penutup, ini cerita penutup dan kita tutup. Saking cintanya kepada Nabi, paling bangga dengan Nabi. Bangga dengan Nabi. Jadi kalau disuruh Nabi itu cepat kembali. Disuruh Nabi cepat pulang. Disuruh Nabi langsung balik pulang. Setelah ditanya kenapa sih kamu kok kalau jalan kok cepat banget? Kata dia apa? Aku tidak sabar pisah dari Rasulullah. Allah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Semuanya diri kita harus berani berkata, aku tidak sabar pisah dari Rasulullah. Sehingga lidah kita akan bersolawat. Bukan menyandungkan lagu-lagu yang enggak itu. Lagu ekor apa itu? Lagu kucing apa itu? Lagunya aneh-aneh, solawatan. Nah, karena solawat itu kita dekat dengan Rasulullah, bukan pisah dengan Rasulullah. Kemudian Tha'labah bin Abdurrahman itu kalau tidur di satu tempat di masjid itu ngambil tempat yang sekiranya kalau Rasulullah keluar dari rumah beliau langsung kelihatan. Jadi pengen menjadi orang yang pertama melihat Rasulullah. Gitu.
Dan Rasulullah sangat senang menyuruh Tha'labah bin Abdurrahman karena apa? Orangnya cekatan, cepat. Yaitu tadi alasannya. Kalau disuruh cepat kembali, ingin segera melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Tha'labah ini ditutus oleh Rasulullah, disuruh pergi ke tempatnya Sayyidina Bakar, ke tempatnya siapakah? Pergilah kau ke sana wahai Tha'labah. Memasuki gang-gang kota Madinah. Cerita ini saya hadirkan karena banyak saat ini maksiat persis yang dilihat oleh Tha'labah ini. Makanya kami selalu hadirkan kisah ini. Tha'labah bin Abdurrahman berjalan. Tiba-tiba di saat melewati gang-gang kota Madinah, di situ ada satu rumah yang tiba-tiba terterpa oleh angin, pintunya yang dari pelepah kurma itu kebuka. Setelah kebuka, di dalamnya rupanya ada kamar mandi, dan kamar mandi zaman dulu bukan seperti kamar mandi sekarang yang tutup dengan kunci rapi, bukan, pakai kain. Sehingga di saat pintunya kebuka, kain itu tersingkap. Di balik kain itu ada wanita yang lagi mandi. Tha'labah bin Abdurrahman melihat sesaat, marratan au marrataini. Setelah itu sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia istighfar, menangis. Aku ini lagi diutus oleh Rasulullah untuk tugasnya Rasulullah. Aku melakukan dosa, sungguh malu aku. Aku takut. Aku malu dengan Allah dan aku malu dengan Rasulullah. Saking bingungnya dia, gara-gara ngelihat semuanya. Itu kelihatannya pun tidak sengaja, karena ngikuti suara pintu. Bukan sengaja. Sampai beliau menangis sampai nggak berani pulang ke Rasulullah. Takut ada ayat Al-Quran yang datang untuk menyebutkan tentang kejelekan Tha'labah bin Abdurrahman. Bingung dia, nggak tahu pergi kemana dia. Pulang ke rumahnya, nggak takut dicari Rasulullah. Bingung dia. Dan bingungnya ini bingung menyesal. Menyesal, kenapa aku harus melihat itu semuanya? Kenapa aku harus melihat itu semuanya? Sehingga dia pergi berjalan, tak tahu entah kemana dia. Mengikuti langkah kakinya. Rasulullah yang ada di masjidnya Nabi Muhammad mencari. Rasulullah yang di masjid mencari. Mana Tha'labah kau belum pulang? Tidak tahu ya Rasulullah. Di waktu sholat ditunggu. Waktu sholat berikutnya dicari. Waktu sholat berikutnya dicari. Hari pertama dicari nggak ada. Para sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, yang namanya anak-anak muda ya paling dia main ke sana. Baik. Hari kedua dan ketiga tidak ada. Lalu Nabi memerintahkan, tolong cari Tha'labah bin Abdurrahman sampai ketemu. Dicari di ibundanya tidak ada, tetangganya nggak ada, semuanya nggak ada. Balik lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, nggak kami ketemukan Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian Nabi dengan wahyu memberikan isyarat, tolong cari kau di sana, di antara bukit itu dan bukit ini. Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman Al-Farisi yang diutus. Berangkatlah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Pergi ke sana, ke tempat yang diisyaratkan oleh Nabi, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada gerak hitam yang bergerak begitu dari kejauhan. Oh, gerombolan kambing. Mungkin itu yang gembala kambing. Jangan-jangan dia. Didekati ternyata oh bukan, orang tua. Lalu Sayyidina Umar berkata, Pak tua, Bapak, apakah Bapak melihat satu anak kecil di sini? Ciri-cirinya gimana? Cirinya adalah anaknya umurnya kurang lebihnya 15 tahun. Dan anaknya itu kalau jalan cepat. Dan anaknya itu periang. Sebab Tha'labah itu periang. Senyum dak orangnya. Jangan seneng ketemu lagi, seneng. Jadi jalannya tetap senyum. Sehingga disifati oleh Sayyidina Umar, orangnya periang dan senyum terus. Kata pengembala kambing, oh, kalau orang seperti itu tidak ada di sini. Ada sih di sana di atas bukit itu, anak muda umurnya sekitar 15 tahun. Tapi tidak periang, tapi dia cengeng, nangis. Kalau turun nangis dia. Setiap sore turun nangis. Kata Sayyidina Umar lah, kalau memang suka nangis bukan. Kalau Tha'labah periang. Cuman Sayyidina Umar teringat Rasulullah mengisyaratkan di sini, barangkali dia. Oh, di mana Pak tempatnya? Ada di sana itu di atas tuh. Mungkin itu yang aku cari Pak, biar aku tunggu saja di sini. Kata Pak tua pengembala kambing, oh dia nggak akan berani turun kalau ada orang di sini. Dia hanya berani turun dengan aku karena sudah mengamati aku berhari-hari. Jadi kalau sore dia turun, kemudian dekat kepadaku, aku kasih susu, kenyang dia langsung naik ke atas. Selalu begitu setiap sore. Dan itu pun kalau sudah remang-remang menjelang maghrib itu. Terus gimana Pak? Kalau kamu pengen lihat dia, kamu sembunyi. Kata pengembala kambing tadi. Akhirnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi sembunyi di balik batu. Menjelang sore begitu, tiba-tiba betul anak muda itu turun. Di keremangan sore, Sayyidina Umar melihat. Setelah minum susu, persis cara minumnya adalah sangat kenal itu orang. Oh, betul cara minumnya. Ini adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Remang-remang, didekati gitu betul. Lalu di saat selesai minum, dan memang gayanya anak ini setelah minum lari.
takut dilihat oleh orang. Di saat dia mau lari, diseru oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tha'labah bin Abdurrahman, kaget dia. Siapa engkau? Aku Umar bin Khattab. Aku Salman Al-Farisi. Kenapa kau ke sini? Apakah kau diutus Rasulullah untuk menyebutkan kalau telah turun ayat Al-Qur'an yang mengatakan aku begini-begini? Oh tidak, aku tidak tahu itu. Lalu kenapa kau ke sini? Aku diutus Rasulullah. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Jangan dekat kepadaku. Aku jelek, aku kotor. Naik, dikejar oleh Sayyidina Umar. Dikejar lalu ditangkap, dipegang. Kamu harus pulang. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Aku malu dengan Rasulullah. Dipaksa pulang, dinaikkan di atas onta, bawa pulang. Di perjalanan sakit karena terhitung sudah 40 hari. Dicari sampai 40 hari. Jadi hanya minum susu, naik minum susu. Sampai di rumah diantarkan ke ibundanya oleh Sayyidina Umar. Kemudian setelah diantarkan ke ibundanya, tolong ibu ini dirawat karena sudah lemes, nggak bakal lari dia. Kemudian Sayyidina Umar lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah kami ketemukan Tha'labah bin Abdurrahman. Di mana sekarang? Ada di rumah. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah harus aku gendong ke sini atau bagaimana? Tidak, aku akan ke sana, kata Rasulullah. Rasulullah datang akhirnya. Rasulullah datang mengucapkan salam, kemudian Tha'labah dipangku oleh Rasulullah. Setelah dipangku tiba-tiba turun sendiri. Tidak ya Rasulullah. Jangan dipangku. Kepalaku yang punya mata kotor ini jangan ada di pangkuan di pahamu yang suci ya Rasulullah. Dinaikkan lagi Tha'labah. Kemudian dinaikkan turun sendiri ngelinding begitu. Ya Rasulullah malu, jangan sampai kepalaku yang punya mata kotor ini ada di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah. Ya Tha'labah, ada apa dengan engkau ya Tha'labah? Ya Rasulullah, aku tidak pantas mata ini melihatmu ya Rasulullah. Tidak berani melihat Tha'labah. Mataku kotor, mataku dosa, mataku maksiat ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan Tha'labah? Dosa apa yang telah engkau lakukan ya Tha'labah? Cerita Tha'labah, ya Rasulullah, sungguh aku malu denganmu. Engkau mempercayaiku untuk engkau perintahkan aku pergi ke tempat yang kau maksud. Akan tapi ya Rasulullah, di tengah jalan aku melihat seperti ini ya Rasulullah. Sungguh mata ini kotor ya Rasulullah. Tidak pantas melihatmu dan tidak pantas di atas pangkuanmu. Diangkat lagi Rasulullah, duduk sana. Duduk kan Tha'labah. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan Tha'labah? Aku malu ya Rasulullah, aku ingin selalu denganmu ya Rasulullah, tapi aku sudah melakukan dosa seperti itu, aku malu untuk duduk denganmu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin diampuni oleh Allah. Allah sudah mengampunimu wahai Tha'labah. Apa yang kau inginkan? Aku ingin selalu bersamamu ya Rasulullah. Engkau akan selalu bersamaku wahai Tha'labah. Baru tenang Tha'labah. Setelah itu apa? Ya Rasulullah, di kulitku ya Rasulullah, ada apa kulitmu? Antara kulit dengan dagingku itu seperti ada semut yang merayap ya Rasulullah. Antara kulit dengan daging seperti ada semut yang merayap. Kata Rasulullah, ya Tha'labah, itu artinya ajalmu sudah dekat. Nyawamu sudah mau dicabut. Sekarang ucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat syahadat. Ditalkin, dibimbing oleh Rasulullah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Tha'labah mengucapkan syahadat, terpejam matanya dan meninggal. Setelah itu dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, disolati oleh Rasulullah, dan diantarkan jenazahnya oleh Rasulullah. Dan di saat Rasulullah mengantarkan jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman, Rasulullah itu berjalan tuh dengan jinjit. Sampai Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, tempat ini luas, kenapa engkau berjalan seperti itu? Seperti sempit ya Rasulullah. Rasulullah bersumpah, demi Allah, aku melihat malaikat pada turun menggiring mayatnya Tha'labah bin Abdurrahman sampai aku hampir tidak punya tempat untuk menginjakkan kakiku. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Lihat, pecinta Rasulullah dicari oleh Rasulullah, ditalkin oleh Rasulullah, dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, disolati Rasulullah, digiring jenazahnya oleh Rasulullah, bahkan malaikat pun datang mengiringnya. Bagaimana tandanya orang mencintai Rasulullah? Lihat, hanya melihat maksiat gitu, tak melihat aurat sepintas saja sudah takut ditinggal Rasulullah. Dan sekarang aku pecinta Nabi Muhammad kok yang dilihat enggak ini. Lihat, di HP-mu ada apa, di internet, di laptopmu ada apa, di itu ada apa. Ini hanya sekedar melihat sepintas, lalu hanya kelambu tersingkap lalu kelihatan, takut ditinggal oleh Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah memudahkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan dengan kasih sayang Allah. Baik, lihat, akan takut dari kemaksiatan,
Ayo kita menjadi Tha'labah bin Abdurrahman di hari ini. Aurat ada di mana-mana. Tidak hanya aurat yang di pinggir jalan, kadang aurat ada di HP kita sendiri. Jangan percaya dengan fatwa sebagian ulama bicisan yang mengatakan melihat gambar porno nggak apa-apa. Awas, hati-hati. Ini adalah fatwa bicisan yang menjerumuskan. Kalau ada seorang ustadz hobi melihat gambar porno, dia hobinya dia jangan disebarkan ke umat, jangan mengajak umat lain untuk melihat yang demikian ini. Kita perlu menjaga mata kita menjaga hati kita. Baik. Ingat Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Yang pernah melakukan hal-hal semacam itu, kehinaan-kehinaan itu, ketahuilah Allah Maha Luas. Yuk kita berusaha untuk kembali kepada Allah. Taubat. Maka ingat cinta Nabi Muhammad yang membentengi itu semuanya. Semakin orang cinta kepada Rasulullah, semakin susah melakukan maksiatan. Bukan urusan melihat aurat. Hanya contoh dari dalam diri Tha'labah bin Abdurrahman adalah melihat aurat yang tersingkap, dan itu pun marratan aw marrataini, sesaat sekali melihat. Tapi ternyata dia takut. Karena cintanya kepada Rasulullah, takut ditinggal Rasulullah, ternyata malah dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lagi-lagi jangan cerita itu hanya untuk orang lain, untuk kita sendiri. Kembali kepada Allah. Mungkin kita harus banyak istighfar semuanya. Di tempat kerja kita, di jalan-jalan kita semua, Masya Allah. Kita susah meninggalkan itu semua. Tapi ingat Rasulullah. Di saat kita melihat yang itu, ingat Rasulullah. Ya Allah, jangan sampai ini penghalang antara kami dengan Rasulullah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa majelis di sini apa? Setiap apa? Setiap malam Senin, Minggu. Setiap malam Sabtu, Ahad ketiga. Setiap malam Sabtu, Ahad ketiga. Dan juga jangan lupa, kalau kemarin adalah satu hati di Al-Bahjah, maulid di Al-Bahjah 1. Nanti ada maulid di Al-Bahjah 2, mohon ada rombongan datang. Di tempatnya Ustaz Syed, tanggal berapa? 20 Rabiul Tsani. Rabiul Tsaninya? Berapa? 30 Rabiul Tsani? Bukan, 30, ente salah. Berapa? 20 Rabiul Tsani 31 Januari. 20 Rabiul Tsani tanggal 31 Januari. Biar kenal dengan gurunya nanti. Tempatnya seperti apa. Ini saja insya Allah. Mohon maaf jika yang kami sampaikan saat ini agak keras sekali. Kami rindu, kami itu pernah mendengar satu keluarga suami istri kok mesra banget, ya Allah, senang gitu. Indah betul kalau lihat. Saya bangga kalau lihat ada orang tamu itu. Saya paling sumpah kalau hari Senin buka konsultasi itu ribut dok. Ya kan buka konsultasi setiap hari Senin itu pusing saya. Paling hari yang bikin saya suntuk tuh hari Senin pagi itu. Sebab kita buka konsultasi ribut dok rumah tangga orang nih. Suatu ketika ada orang datang, Masya Allah, sama istrinya tuh gini-gini terus, nggak sabar. Kalau ngomong tuh selalu aja sama istrinya begini, sama suami begini. Ya Allah senengnya, seandainya yang datang kepadaku begini semuanya nggak cepet tua saya itu. Lah kok setiap hari Senin konsultasi kok ribut, ini orang pada gila kayaknya. Rumah tangga kan mestinya indah, kok berantem tuh ada apa? Sakit karena kurang dekat dengan Rasulullah. Insya Allah ya diamalkan. Makanya saya tuh keras ibu, saya pengen ibu indah. Para bapak, saya ingin hidup indah di rumah, mesra semuanya, bahagia semuanya. Itu muqaddimah surga sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa'surna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Cinta yang sesungguhnya bukan sekedar pengakuan dengan lidah kami, ya Allah. Seperti Engkau mudahkan lidah kami mengaku cinta, kami mohon mudahkan hati kami mencintai secara sesungguhnya, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan mudahkan kami untuk meniru kekasihmu Nabi Muhammad, mencontoh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, guru kami, guru kemesraan, guru keindahan, ya Allah. Guru kemesraan dan guru keindahan, maka kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad, suami istri yang menjalani hidup sesuai dengan yang diajarkan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami semua dari kehinaan dan kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan, ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah.
Atas segala dosa-dosa kami ya Allah ampuni, sungguh kami ya Engkau maha tahu tentang dosa kami, dan sungguh dosa kami sangat besar ya Allah. Kami takut dengan dosa-dosa yang pernah kami lakukan itu ya Allah, lalu kami tidak bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad nanti di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini pendosa seperti apapun dia, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, sering melihat aurat, sering melihat yang Engkau murka ya. Tapi kami tahu ya Allah Engkau maha pengampun, maka ampuni kami. Telinga kami sering mendengar sesuatu yang Kau haramkan. Mulut kami sering berucap yang Kau haramkan ya Allah. Anggota tubuh kami ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah dosa yang pernah kami lakukan dengan anggota tubuh kami ini ya Allah. Tangan kami, kaki kami dan semua anggota tubuh kami, maka kami mohon ya Allah Engkau maha tahu, ampuni kami ya Allah, dan hentikan segala kemaksiatan yang kami lakukan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan sampai kami hanya sekedar kumpul-kumpul seperti ini, tapi tidak ada buahnya. Kami ingin buahnya kami rasakan di diri dan keluarga kami. Kami ingin jauh dari segala kemaksiatan ya Allah. Ada satu dosa ya Allah yang kami masih sering melakukannya ya Allah, dan Engkau maha tahu tentang dosa itu. Dan kami tahu kalau itu haram ya Allah. Bahkan di saat kami melakukan dosa itu, kami sadar kalau itu haram. Tapi begitu susah kami meninggalkan dosa yang itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, hentikan dengan kasih sayang-Mu dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Jauhkan ya Allah kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Kami takut tidak bisa bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan. Yang saat ini sebab zina ada di rumah kami, ada di saku kami, ada di tas kami. Pembangkit syahwat ada di mana-mana ya Allah. Kami mohon jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, wahai Zat yang maha pengampun, ampuni mereka ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu, tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, dan bencikan mereka dengan zina ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan dan kebusukan zina itu ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Maka kami mohon siapapun yang saat ini masih berurusan dengan riba ya Allah, Allah kami mohon berikan kesadaran kepada mereka. Buka pintu halal ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal penuh berkah, dan jauhkan mereka dari keharaman itu ya Allah. Jauhkan kami dari berjudi ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami para suami ini dari berbuat zalim kepada istri-istri mereka ya Allah. Dan jauhkan para istri ini dari berbuat zalim kepada suami mereka. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di tempat ini suami yang zalim kepada istri mereka ya Allah, itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, maka kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Jangan sampai yang kami perdengarkan hanya di telinga mereka, jadikan hati mereka mendengar ya Allah, sehingga kembali akan lemah lembut dengan istri mereka dan penuh kasih sayang ya Allah, dan jadikan dia ahli surga. Dan ya Allah, jika ada di antara para istri ini ya Allah yang dia sering menuntut kepada suami, berbuat zalim kepada suami, kasar kepada suami, maka itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, jika ada wanita yang seperti itu, kami mohon wahai Zat yang Maha Mulia, ampuni mereka, berikan kesadaran, berikan kelembutan hati sehingga mereka semakin lembut dengan suami mereka, sehingga hidup mereka semakin indah. Sungguh kami tidak rela ya Allah, jika ada di tempat ini ada orang masuk neraka-Mu ya Allah. Kami tidak rela ya Allah. Kami mohon jadikan kami semua ahli surga ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai di antara kami salah mendidik anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami ya Allah. Kami ingin anak kami kenal Engkau ya Allah. Mudahkan kami membimbing anak-anak kami agar semakin kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga anak kami menjadi anak ahli surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Para murid-murid kami semua, berikan bimbingan kepada mereka semua. Para orang tua mereka, berikan bimbingan kepada mereka semua. Dan berikan kasih sayang-Mu
kepada mereka. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka ya Allah. Yang sudah menikah wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, wahai Zat yang Maha Kasih. Yang belum menikah ya Allah, yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Amin ya Rabb. Ya Allah, yang belum menikah jaga kehormatan, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan ketulusan ya Allah. Yang telah berjuang di majelis ini ya Allah, yang telah berjuang di majelis ini, berikan ketulusan kepada mereka semua ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Dan dikirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu. Semua yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan. Jadikan perjuangan itu sebab kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka dan keturunan mereka semua. Dan kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.